اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah, hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyyah mubarakatan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita diperjumpakan Allah di tempat ini, dan mudah-mudahan yang istiqamah mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula semua yang hadir di tempat ini termasuk juga panitia MC di samping saya mudah-mudahan mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Sebelumnya mohon maaf, tadi malam sudah kita persiapkan materi lainnya di PowerPoint ya. Alhamdulillah sudah ya sesuai dengan yang apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetapi saya tidak tahu pagi-pagi tadi tidak cari kok tidak ada ya. Ya mohon maaf. Ini ala kadarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman, dan kita akan masuk pada cabang iman yang pertama, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadirat sekalian, yang kita maksudkan iman kepada Allah di sini bukan hanya sekadar ketika ditanya Allah ada. Banyak orang yang meyakini keberadaan Allah, dan banyak pula orang yang mudah meyakini Allah berkuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi terkadang manusia iman kepada Allah secara lisan, tetapi tidak iman kepada Allah secara hati, sehingga terkadang masih muncul keraguan yang ada di dalam dirinya terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita simpulkan dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiga, insyaallah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Allah Rabbul Alamin, yang kedua adalah Allah Ilahul Alamin, dan yang ketiga adalah Allah adalah Wahidun la syarika lah. Insyaallah tiga poin ini yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Baik, pertama adalah Allah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb semesta. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, apa yang dimaksudkan dengan Rabb? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Rabbul Alamin, Rabbnya adalah Al-Mudabbir. Allah adalah yang mengatur. Allah adalah Al-Khaliq, dan yang menciptakan. Maka sederhananya adalah Allah Rabbul Alamin, Allah adalah pencipta dan pengatur alam. Dua kalimat ini yang akan menjelaskan kepada kita semuanya tentang kenapa semuanya ini ada. Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita perbuat, dan segala sesuatu yang ada ini adalah Allah yang menciptakan. Dan terkadang, mohon maaf, ketika seseorang tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan, manusia
tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin contohkan maaf ini sedikit tentang cara berpikir. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang menciptakan hujan dan juga menurunkan hujan. Allah juga yang menumbuhkan biji-bijian. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Baqarah, ada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bal yanzurul insanu mimma khuliqa." Salah. "Bal yanzurul insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habban وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Beberapa ayat ini berbicara mengenai tentang Allah lah yang memberi rezeki kepada manusia. Namun kadang-kadang, maaf, banyak manusia yang berpikir atau memikirkan sesuatu yang itu bukan wilayah dia berpikir. Maksud saya adalah ketika Allah telah menciptakan hujan, Allah menciptakan bumi, dan Allah yang akan menumbuhkan bijian-bijian itu, berarti Allah hanya perintahkan kita untuk menanam biji, bukan menumbuhkan biji. Ketika kemudian seseorang konsentrasi kepada pemikiran menumbuhkan biji, dia tidak akan pernah mampu. Maksudnya adalah berpikirlah wilayah di mana orang itu berpikir. Bekerjalah di mana orang itu diberi kewenangan oleh Allah untuk bekerja. Jangan berpikir atau bekerja kepada sesuatu yang bukan menjadi kehendak manusia, tetapi itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saya tadi kepada tulisan di sini? Yakinkah besok kalian akan kaya? Yakin atau tidak? Yakin atau tidak bahwa kalian besok akan kaya? Yakin? Tapi wajahnya ragu semua ini. Yakin? Berarti wajar nggak kalau manusia itu khawatir kalau bisa itu miskin? Wajar. Tetapi kenapa orang berpikir dia kaya dan dia miskin? Kaya dan miskin itu siapa yang menentukan? Allah. Tapi kenapa manusia berpikir ke situ? Seharusnya manusia itu bukan berpikir besok aku kaya atau besok aku miskin, tetapi berpikirlah bagaimana aku bisa bekerja. Karena yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu adalah menanam biji, bukan menumbuhkan biji. Kalau menumbuhkan biji dan sampai kemudian biji itu berbuah kembali, itu adalah urusan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan urusan manusia. Ketika kemudian seseorang mengerti tentang cara berpikir seperti itu, maka kemudian yang terjadi adalah ketenangan dan ketentraman di dalam dirinya. Kaya atau miskin itu bukan urusan. Urusan siapa? Allah. Kadang-kadang seseorang ingin mengejar supaya dia menjadi kaya, boleh, tidak salah. Kadang-kadang manusia itu khawatir kalau besok dia hidupnya miskin, padahal kaya dan miskin tidak ada seorang pun yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula ketika orang itu sakit, yakinkah ketika orang berobat itu akan sembuh? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tetapi sesungguhnya ketika orang sakit itu tidak perlu berpikir dengan obat itu sembuh atau tidak. Yang paling penting adalah dia berobat. Maka yang ada di dalam diri adalah semoga Allah menyembuhkannya. Semoga dengan bekerja Allah akan mencukupkan hidupku. Nah, khafilahumullah. Inilah yang kemudian kita maksudkan di antaranya mengenai tentang memahami Allah adalah pencipta.
Allah yang menciptakan. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kekayaan, Allah menciptakan kemiskinan, Allah menciptakan kesuksesan, Allah pun juga menciptakan kegagalan. Tetapi maksud saya manusia tidak dianjurkan untuk berpikir di situ, tetapi berpikirlah untuk bekerja. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa innahu yassarun lima khuliqa lahu." Bekerjalah kalian, karena Allah akan memudahkan kepada seseorang kemana dia ingin bekerja itu. Sebab dan akibat tetap terjadi, tidak menafikan itu, dan memang demikian keadaannya. Tetapi manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melakukan sesuatu. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, uzkuru ni'matallahi 'alaikum wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." Wahai Bani Israil, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, tunaikanlah, sempurnakanlah janji kalian kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan menyempurnakan janjiku kepada kalian. Ayat ini ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah berlakunya sebab dan akibat. Berlakunya sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang kita harapkan ketika kemudian seseorang itu membenarkan apa yang diharapkan itu dengan perbuatannya. Seperti orang berharap surga. Apakah surga hanya cukup berharap? Tidak. Bekerja untuk mendapatkan surga, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, dan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana pula orang punya harapan, aku besok kaya, maka orang berusaha untuk bekerja supaya mendapatkan rezeki sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus dipikirkan oleh manusia adalah bukan kenapa aku belum jadi kaya. Kenapa demikian? Karena sukses itu ada syarat, gagal itu ada sebab. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, sudahkah syarat-syarat kesuksesan itu sudah kita miliki? Dan kalau untuk kita gagal, sebab-sebab apa kegagalan itu bisa terjadi? Karena Allah sesungguhnya Allah yang menciptakan kegagalan dan kesuksesan itu. Dan manusia diperintahkan untuk fokus bekerja saja, berbuat, beramal. Insya Allah pekerjaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Tetapi kalau pekerjaan yang buruk pun juga akan berakibat yang buruk. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Nah, kembali kepada Allah adalah pencipta. Allah adalah menciptakan segala apa yang kita lakukan. Allah adalah zat yang menciptakan apa saja yang kita lihat, yang kita dengar. Allah adalah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kehidupan kita juga sudah diciptakan oleh Allah. Kematian kita pun juga sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, mana, termasuk juga di dalamnya adalah masalah rezeki, sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, wahai manusia, segala sesuatu itu sudah tercipta. Jangan kau ragukan dan jangan kau pikirkan itu semuanya. Tetapi lakukan sesuatu yang menjadi tugas untuk melakukannya, bekerja, beribadah. Nah, sehingga yang terjadi adalah orang memiliki satu keyakinan bahwa apa saja yang difirmankan Allah adalah benar, dan ini akan menghasilkan thiqah dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Saya ingin tetapkan beberapa kali ini menjadi contoh, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Nanti bisa dibaca surat Al-Qasas mulai dari ayat 7 sampai beberapa ayat kemudian. Ketika Musa lahir pada kondisi politik negara yang tidak bagus, karena pada
Fir'aun memberikan satu keputusan, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dan Musa pada saat keputusan itu, ibunda Nabi Musa alaihissalam mengalami kegelisahan, kegalauan. Kalau anak muda sekarang kalau wajar. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kemudian kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa, atau wahyu Allah berikan kepadanya an ardi'i. Setelah Musa itu lahir, susuilah dia. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kau khawatir dan jangan kau bersedih. Setelah itu kemudian apa? Fa'alqihi fil yam. Letakkan Musa itu ke dalam satu tempat, hanya itu satu kotak kecil untuk penempatan bayi yang biasa digunakan oleh masyarakat Mesir. Dan setelah itu kemudian apa? Hanyutkan di sungai. Allah katakan di dalam itu, inna raddu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan mengembalikan anak Musa ini kepadamu. Ibunda Nabi Musa yakin semua segala kehidupan itu sudah diciptakan oleh Allah atau tidak? Sudah diciptakan, termasuk kejadian yang dialami itu sesuatu yang telah ditentukan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ibunda Nabi Musa mengikuti perintah. Kenapa? Karena selain itu urusan siapa? Allah. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Karena yang mampu untuk menyelamatkan orang, melindungi orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekalian, kalau kemudian seseorang bisa berpikir di sini bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam dalam keyakinan yang benar, maka yang terjadi adalah ketenangan dan ketenteraman di dalam hidupnya. Tidak akan berpikir tentang sesuatu pun yang terjadi. Kenapa demikian? Apa yang akan terjadi itu baru khayalan manusia. Iya atau tidak? Jadi apa yang akan terjadi itu adalah baru khayalan manusia. Maka kemudian manusia dianjurkan untuk tidak banyak berpikir tentang sesuatu yang bukan menjadi wilayahnya. Nah, oleh karena itu, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan itu dengan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-amnu. Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya belum mengatakan apa yang dimaksudkan al-amnu, rasa aman. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan merasa aman dari al-makhawif. Makhawif dari segala kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Jadi kalau sudah orang itu terlalu khawatir sampai sudah memunculkan keraguan, mohon maaf, itu adalah syaitan. Maka Rasulullah katakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang ragu dan ambillah sikap yang tidak akan menjadikan itu ragu, yakin. Lagi-lagi saya sekali kuliah sama teman-teman, maaf, yakin nggak kalian itu kuliah sekolah yang kalian lakukan sekarang ini akan menjadi sebab kalian besok itu sukses? Yakin atau tidak? Kalau yakin, kenapa masih galau? Kalau tidak yakin, kenapa masih kalian lakukan? Ya. Mohon maaf, sama saja dengan ketika Pak Ijo melamar Paina. Paina mungkin, betul kan suamiku kelak ini akan membawa kesuksesan pada hidupku. Biasanya kan gitu kan, jadi mungkin pertanyaan apa itu banyak pertimbangan.
Kita buka rahasia apa? Kalau nggak ada apa kan jadi riba gitu ya. Aman sekali. Kan ini muncul gitu. Atau juga sebaliknya. Betul kan kalau saya menikah aku akan menjadi kaya? Atau kalau ketika orang itu bekerja, betul kan kalau aku bekerja di wilayah ini dengan pekerjaan ini aku akan sukses? Selalu orang itu ragu. Yang terjadi adalah daripada tidak bekerja, maka aku akan bekerja. Betul kan cara berpikir seperti itu? Maka Allah katakan dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Al-Imran ayat 174 atau 75. Ya sekitar itu ya. Inna dzalikum syaitan, sesungguhnya itu adalah syaitan. Apa tugas syaitan? Yukhawwif. Dia selalu memunculkan rasa takut dan khawatir dalam diri seseorang terhadap sesuatu yang akan terjadi. Jadi ayat ini sebelumnya itu berbicara tentang ketika beberapa sahabat Nabi yang jumlahnya sedikit ingin keluar kota Madinah, tetapi di luar kota Madinah sudah dihadang oleh sekelompok pasukan dari kaum musyrikin. Dan kemudian ada yang mengatakan, apakah kalian tidak takut? Kemudian mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, setelah itu kemudian ayat itu bicara tentang ini rasa khawatir yang belum tentu terjadi. Itu adalah godaan syaitan. Begitu juga jangan sekali-kali seseorang mengatakan seandainya. Karena Rasulullah sudah ingatkan, fa inna law taftahu amal syaitan. Kata seandainya adalah pintu syaitan akan menggoda manusia. Disitulah orang akan mengalami kegalauan. Mungkin ada di antara kita menyesal, seandainya dulu aku mengambil jurusan kedokteran. Karena ada satu cerita, dan cerita ini benar Pak. Jadi ibunya, bapaknya menyuruh anaknya itu sekolah di jurusan yang dimana memang itu kemampuan ekonominya. Setelah di jurusan ini saja, karena memang punya orang tua di situ. Tapi anaknya ingin mengambil jurusan kedokteran. Setelah lulus kuliah dari kerja kesana kemari, tidak dapat. Apa kata anaknya? Papa, coba kalau aku dulu mengambil kedokteran, aku pasti tidak akan mengalami kesulitan seperti ini. Perkataan ini benar atau salah? Ada nggak di antara kalian menyesal dengan jurusan kuliah yang kalian ambil sekarang ini? Kenapa nilainya nggak bagus mas? Memang dari dulu aku nggak suka di jurusan ini. Kenapa bilang begitu? Sudah kan? Bukankah sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah? Bukankah semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mengatur alam? Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak disukai? Maka orang yang cerita oleh Nabi SAW untuk mengatakan Qaddarullah, Allah sudah menentukannya. Allah sudah menentukannya. Bolehkah seseorang menyesali sesuatu yang sudah terjadi? Boleh. Hanya sekadar sebagai cara untuk mengevaluasi diri. Maka tadi saya katakan kesuksesan itu ada syarat, kegagalan itu ada sebab. Nah, ikhwan dan Allah, ketika orang bisa masuk wilayah ini, insya Allah lagi-lagi kita sampaikan ketenangan dan ketenteraman pasti Allah kasih di sini. Karena orang sekarang menyandarkan segala sesuatu itu kepada siapa? Allah. Allah yang mengatur semuanya. Tidak ada satu kejadian di muka bumi ini kecuali di situ telah ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang kemudian harus kita lakukan? Yakin dengan sesuatu yang kita lakukan, semoga dengan Allah akan memberikan kesuksesan. Dan setelah itu selesaikan semua syarat-syarat untuk menuju kesuksesan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Lail Allah mengatakan, "Fa'amman." Allah dari kalau saya lupa kalau kita ingat ya. Subhanallah, dia bisa membantu di surat Al-Lail. Wal-lail idza yaghsha. Bukan mencari ini. Allah karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Barang siapa yang a'ta, memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya kepada al-husna, yaumul qiyamah, hari pembalasan. Ada yang juga yang mengartikan para ahli tafsir al-husna di situ adalah al-jannah, surga. Maka Allah akan jalan menuju al-yusra, kemudahan. Apa yang maksudkan al-yusra? Surga. Artinya apa? Apakah Allah besok akan kasih surga atau neraka? Gak usah dipikirkan. Kan itu bukan wilayah kita untuk berpikir, ya atau tidak? Tapi berharap semoga Allah memberikan kita surga. Kenapa harus berharap? Karena memang kita tidak bisa. Ya Allah, aku kasih surga. Ya juga kan? Kalian yakin kalau kalian besok akan masuk surga? Hah? Semoga dengan iman, semoga dengan amal soleh Allah akan mengantarkan kita menuju surga. Maka yang perlu kita lakukan adalah jadilah orang beriman dan jadilah orang yang beramal soleh. Insya Allah Allah akan mengantarkan surga. Itu syaratnya. Sehingga kemudian orang dianjurkan untuk yakin dengan sesuatu yang sudah dia lakukan. Ya Allah, dengan sekolah yang aku punya sekarang ini, semoga Engkau memberikan kesuksesan pada yakin situ sukses. Jadi guyonan saya itu tadi, kalau tidak yakin kenapa masih dilakukan? Ya kan? Kalau ragu, kenapa bisa terjadi keraguan? Itu adalah syaitan. Sehingga kemudian Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur alam. Yakin bahwa apa yang difirmankan Allah adalah benar, tidak ada satupun yang salah. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah di antara ucapan yang lebih benar dari perkataan Allah? Tidak ada. Tapi kadang-kadang mohon maaf, manusia itu lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Allah. Ya kan? Dan bahkan kadang-kadang manusia itu lebih mudah dipengaruhi oleh manusia daripada dipengaruhi oleh Allah. Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan kehidupannya. Tapi kan, masih tapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Tapi kan, masih tapi. Kalau sudah percaya kepada Allah, totalitas kepercayaan itu 100%. Sebagaimana percayanya Bunda Ibu Musa alaihi salam 100% kepada Allah, dan Allah selamatkan bayinya. Nanti silahkan dibaca deh. Dan sering kali saya menceritakan tentang ini. Dan akhirnya bayinya Bunda Nabi Musa itu dikembalikan ke Allah tidak? Dikembalikan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarga kerajaan itu juga tidak mengerti bahwa seorang wanita yang menyusui Musa itu adalah ibunya. Allah janji untuk mengembalikannya. Nah, kira-kira kita itu janji siapa yang kita percaya? Kutunggu janjimu siang dan malam. Di manakah kau? Insya Allah setiap hari mengirim telepon, kapan lamaranku diterima? Ya Mas ya? Ya Allah. Berapa CV yang sudah aku masuki dan berapa PT yang sudah aku keluar masuk? Kenapa orang menunggu janji manusia? Kenapa orang menunggu janji manusia? Kenapa orang tidak percaya kepada janji Allah? Kenapa orang tidak bersandar kepada janji Allah? Manusia bisa melakukan sesuatu itu tidak? Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Tidak ada satupun sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Tapi kenapa manusia itu percaya dengan manusia? Iman atau tidak? Sehingga sudah ini pegang semua ini. Kalau begitu berarti keimanan kita bohong dong. Kalau ternyata kita lebih percaya kepada manusia dan kita melupakan
janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kamu menolak agama Allah, Allah juga akan menolong kalian. Yakin tidak dengan janji ini? Yakin? Yakin di situ, istiqomah di situ, tawakal di situ. Jika benar tawakalnya, jika benar yakinnya kepada Allah, yang ada adalah ketenangan dan ketenteraman di dalam hati. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Muhammad SAW berada di dalam Gua Thur bersama dengan kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan di depannya sudah ada musuh. Apa kata Muhammad kepada sahabatnya? La tahzan, innallaha ma'ana. Mungkin kalau itu terjadi pada diri kita bagaimana? Di depan ada musuh. Mungkin kita juga tetap akan mengatakan kepada teman kita ini ya, tapi dengan kemenangan. Innallaha ma'ana, kan? Karena kita masih meyakinkan pada diri kita sendiri. Rasulullah tidak demikian. Kenapa Rasulullah tetap mengatakan tenang itu? Karena percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah pasti akan menolongnya. Rasulullah tidak percaya dengan janji manusia, tetapi Rasulullah percaya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita siapa yang kita percaya. Kita di dalam hidup ini, perjalanan ini masih panjang. Siapa yang akan kita percaya? Allah atau selain Allah? Kalau orang percaya kepada selain Allah, maka apa yang dimiliki oleh selain Allah? Apa yang dipunya? Apa yang bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara selain Allah itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Allah adalah pencipta. Bagaimana mungkin orang bisa percaya kepada sesuatu yang tercipta? Kenapa dia tidak percaya kepada pencipta? Dhahiqatul ridwan betul kata Allah dalam surat Al-Mu'min. Yang meminta dan yang meminta sama-sama tidak bisa melakukan sesuatu. Iya tidak? Maka orang yang percaya kepada selain Allah, Allah ingatkan kabaitul ankabut, seperti rumah yang lemah, dia tidak memiliki dasar fondasi yang kuat, sehingga cepat rusak. Kenapa kemudian Allah katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad? Allah adalah as-samad. Apa maksudnya as-samad? Alladzi yasmadu ilaihi al-khalaiq jami'an. Semua makhluk itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bergerak, tidak ada satupun yang berhenti, tidak ada satupun sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali atas kehendak dan pengaturan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu di sini, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pernah kita dulu bermimpi kalian bisa bertemu dengan saya di sini. Sebelumnya kan kita tidak saling tahu dan tidak saling mengenal, dan Allah bertemukan. Siapa yang menentukan semuanya itu? Allah. Kenapa manusia berbicara kepada Allah? Enggak mungkinan. Ini kan karena ada panitia, itu sebab. Maka dari jelas kita katakan kesuksesan itu ada sebab, ada syarat. Mohon maaf, kesuksesan itu ada syarat dan kegagalan itu ada sebab. Tapi ini satu hal yang kemudian harus betul-betul kita tanamkan di dalam diri. Karena keimanan itu tidak akan membuahkan hasil apapun ketika keimanan di situ masih ada syak, keraguan. Maka Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Iman yang benar itu iman yang seperti apa? Iman yang kemudian lam yartabu. Allah menggunakan kata yartab dari kata irtaba yartabu irtibaba, sama dengan arti taraddud, mondar mandir kalau bahasa Jawanya. Jadi kadang orang percaya kepada dia dulu, kok aku percaya, ya kan? Kau kira kau dulu bisa dipercaya, sekarang ternyata beginilah jadinya. Coba kalau aku dulu tidak mempercayaimu. Banyak para keluarga yang menyesal. Kenapa dulu aku menerimamu? Dan kenapa dulu aku melamarmu?
Ya kan? Penting nggak menyesal itu? Kalau menyesalnya hanya sekadar menjadi satu ratapan, maka itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Qaddarallah. Nah, hafizakumullah. Karena ternyata, maaf, banyak orang yang kemudian merasa dia mulia ketika segala sesuatu kemuliaan itu disandarkan kepada apa? Berdiri. Ya, tidak. Dan bahkan orang akan memuliakan orang kalau orang itu memiliki sesuatu. Padahal Allah katakan walillahi izzatu wa rasulihi wal mu'minin di surat Al-Munafiqun. Jadi kemuliaan itu punya siapa? Allah. Kemuliaan itu punya siapa? Rasul. Kemuliaan itu punya siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang ragu kepada Allah. Bagaimana mungkin orang bisa menyandarkan kemuliaan itu kepada materi? Ya kan? Jadi kan segala sesuatu orang akan dikatakan sukses itu kalau sukses apa nih? Dirinya. Ya kan? Kalau memang betul tujuan kita adalah Allah, kalau memang betul kemuliaan yang kita cari adalah kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, Allah menentukan kemuliaan manusia itu banyak cara. Ada kalanya Allah mengangkat derajat manusia itu melalui kemiskinannya. Ada kalanya Allah menghinakan manusia itu dengan kekayaannya. Ya gitu. Jadi kadang-kadang memang Allah tentukan kita menjadi orang yang tidak punya sesuatu. Kenapa? Kalau kita punya sesuatu, aib kita semakin tinggi dan semakin ketok. Semakin apa aibnya itu? Allah katakan tu'til mulka man tasya. Ya kan? Allah berikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzilul mulka mimman tasya. Dan Allah juga akan mengambil kekuasaan itu dari siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penafsiran yang bagus di kalangan para ulama kita pada sekarang. Kenapa umat Islam belum berkuasa? Karena kalau dia berkuasa, aibnya akan semakin tampak. Kenapa? Bukti bahwa dia belum bisa berkuasa. Karena perangkat untuk menguasai itu belum punya. Dan itu yang kita lihat. Ya, artinya apa? Jangan berharap untuk sukses kalau syarat kesuksesan belum terpenuhi. Jangan berharap kemudian umat Islam ini akan memimpin sebelum syarat-syarat kemenangan itu terpenuhi pula. Maka yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kemuliaan umat Islam yang Allah berikan kepada umat Islam adalah dengan seperti ini. Boleh jadi, walaupun ujian itu berkali-kali, tetap Islam tetap solid dan tetap ada. Itu membuktikan bahwa Islam adalah kokoh dan kuat sekalipun tidak menguasai. Kenapa? Orang akan terbukti satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yuridun ayatu nurallahi afwahihim. Orang-orang kafir itu memadamkan cahaya Allah dengan kata-katanya. Rohis adalah seorang teroris misalnya. Okay. Tetapi yang terjadi adalah belum tentu demikian. Allah akan menyempurnakan cahaya itu, akan membuktikan. Allah akan melihatkan sesuatu kepada semua orang. Ya misalnya, ketika kemudian Palestina tetap dituduh sebagai teroris, Hamas dituduh sebagai teroris, Ikhwanul Muslimin dituduh sebagai teroris, Allah membuka segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dunia melihat, betulkah Ikhwanul Muslimin itu teroris? Para pihak sekarang, betulkah Hamas itu teroris? Betulkah semua para aktivis Islam itu adalah teroris? Setelah Allah akan membuka kemuliaan Islam, dan ternyata orang-orang yang kritik ibadah bukanlah teroris. Ya, jadi demikian pula kadang-kala Allah memuliakan kita itu kadang-kala memang tidak bisa berbuat sesuatu. Kesabaran, ketidakpunyaan, atau kemiskinan, atau apapun, bahkan penderitaan yang bertubi-tubi, sebagaimana Allah memuliakan Nabi Ayub alaihissalam. Kadang-kadang manusia berpikir, aku mulia kalau seperti Nabi Sulaiman. Tidak ada ceritanya itu, dan juga tidak ada dalilnya. Allah memuliakan seseorang sesuai dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa demikian? Maka ini sering kali kita sampaikan. Kalau bukan orang itu merasa bahwa dirinya mulia dengan kesuksesan materi, maka sesungguhnya itu adalah dia telah menghinakan dirinya sendiri
dia menyamakan derajat kemanusiaan itu dengan dunia. Padahal dunia adalah sesuatu yang hina. Ya kan? Dan itulah kesalahan berpikir manusia. Maka manusia kemudian hidupnya akan menjadi hina karena dia menjajarkan dirinya dengan sesuatu yang hina, yaitu dunia. Allah ingatkan di surat Al-Fajr itu, وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ya, ada orang diuji oleh Allah. Semua kenikmatan, semua kekuasaan, semua kemuliaan dunia Allah kasih. Sampai kemudian dia mengatakan apa? Oh, Allah telah suka kepadaku, Allah mencintaiku, Allah menyenangiku, Allah memuliakan diriku. Karena apa? Segala fasilitas dunia dia dapatkan. Betulkah begitu? Betulkah begitu? Belum tentu kan? Belum tentu. Ada juga orang yang kemudian mulai berpikir, wa amman ladina idza mabtala rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Jadi kalau miskin, rezekinya susah, apa yang dipikirkan olehnya? Allah telah menghinakan diriku. Apakah betul? Kata bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ternyata kemuliaan itu bukan itu. Kemuliaan adalah ketika seseorang itu peduli dengan orang lain. Kenapa begitu? Karena wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ternyata manusia itu rakus terhadap harta warisan. Orang tua masih hidup sudah ditanya, Pak, warisan pun gitu? Ya mas? Enggak? Belum. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Manusia itu kalau dengan harta itu Masya Allah sangat mencintainya. Katanya cinta Allah, tapi faktanya tidak demikian. Ketika ada satu pilihan, ini Allah mencintai, ini kau mencintai. Jadi kadang-kadang cinta itu persepsi dan sangat subjektif. Ya kan? Padahal Allah katakan asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Dan bahkan kadang-kadang manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang tidak dia sukai. Jika dia bersabar, itulah kemuliaannya. Kita tahu bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan. Jadi bukan karena sukses dunia dan batin. Kalau kita bahas lebih lanjut, sering kita sampaikan pula, seperti orang yang berterima kasih kepada Allah kalau dikasih duit. Materialisme. Ya, jadi akhirnya jadi nggak mengakui nikmat yang lainnya. Seperti orang misalnya di Yunan, saya sekarang buat contoh sederhana itu, orang dikasih gaji sama orang lain, gitu kan, 500.000. Ya, dia punya anak satu, apa yang itu dalam dasarnya? Ya sabar dulu lah, ya kan? Kasih 5 juta Allah per bulan, apa yang muncul dalam dasarnya? Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun sangat ya Allah, gitu kan? Ingat, terima kasih kepada Allah. 50 juta per bulan, sudah lupa. Terima kasih sama Allah, sudah lupa. Karena yang ingat, yang dia ingat apa? Wah, HP gue kayaknya ada iPhone baru, ya kan? Alasannya macam-macam. Ini kan untuk kerja, ini kan untuk ibadah, ini kebutuhanku, macam-macam. Jadi nafsu itu punya alasan, 1000 alasan. Dan itu sangat subjektif. Betul kan demikian? Belum tentu kan? Belum tentu. Kasih 500 juta Allah per bulan. Apa bedanya 500 juta, 5 juta, dan 500.000? Apa bedanya? Sama-sama rezeki dari Allah atau bukan? Tapi kadang-kadang manusia melupakan rezeki yang lainnya. Maka Rasulullah SAW berpesan, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man fawqa minkum." Hadis riwayat Muslim. Lihatlah apa yang ada di bawah, jangan melihat yang di atas. Kenapa? Itu jauh lebih baik bagimu supaya kamu tidak merendahkan nikmat Allah yang lainnya. Jadi kadang-kadang manusia itu melupakan. Kadang-kadang manusia, ya Allah, kenapa harus saya yang begini ya Allah? Apa salahku? Apa dosaku ya Allah? Kenapa harus saya menerima musibah bertubi-tubi seperti ini ya Allah? Gitu ya. Gak usah galau. Karena segala apapun yang Allah tentukan kepada kita, akhirnya kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah akan berakibat baik.
Jadi kadang-kadang kita merasa orang yang paling penuh dengan masalah. Ada nggak para nabi yang tidak punya masalah? Orang berpikir kalau keluarga ustaz, keluarga kiai itu adem-adem. Orang menceritakan, Masya Allah, saya mengabdi dalam bahasanya. Hidup bersama dengan kiai bertahun-tahun. Sejak saya lulus SD tahun 88 sampai 2003, tidak ada satupun kiai yang tidak punya masalah. Tidak ada satupun seorang ustaz yang tidak punya masalah. Bahkan kadang-kadang masalah yang dimiliki oleh para kiai dan para ustaz jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi. Ya ketiga, ya, dan itu kan terjadi, Masya Allah. Tetapi kenapa itu Allah berikan? Supaya kita bisa melihat bagaimana cara para nabi dan para rasul itu mengatasi masalahnya. Ada punya masalah, Nuh punya masalah, ya ketiga. Dan masalahnya sangat berat. Kisah cinta anak jadi pembunuhan. Ya, coba kalau zaman sekarang ini, Adam hidup di zaman sekarang dan ada media, ada metode TV. Kira-kira apa yang muncul? Keluarga Adam adalah sarang teroris. Karena terjadi apa? Pembunuhan. Ini keluarga Ustaz saling membunuh. Luar biasa. Alhamdulillah zaman di Adam belum ada metode TV, belum ada televisi. Mohon maaf ya, kembali ke sini. Pencipta dan pengatur alam, bahwa apa saja yang difirmankan Allah adalah benar, tidak ada satupun yang salah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan, dan perkataan siapa? Allah. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya adalah, ini kalau kita semacam lagi ya, ilahul alamin. Allah adalah ilah, sesembahan semua alam. Semua makhluk ini bersujud kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha bertasbih. Apa yang bertasbih? Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang kemudian apa yang dilahirkan? Ya kan? Semuanya bertasbih. Apa makna tasbih itu? Mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah. Semua. Berarti Allah adalah ilahul alamin, sesembahan semua alam. Oleh karena itu yang benar disembahnya dia. Apa maksudnya beribadah, penyembahan itu? Segala bentuk pengertian hidup manusia hanya kepada Allah, dan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia disujudkan, dirukukkan hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Ibnu Jauzi di dalam Sayyidul Al-Khatib belum mengatakan himmatul mu'min yuharriquhu ilal akhirah. Sesungguhnya cita-cita azam seorang mukmin adalah muta'alliqatun bil akhirah. Itu hubungannya adalah dengan akhirat. Dan kullu ma fi ma indi, segala sesuatu yang ada di dalam dirinya yuharriquhu ilal akhirah. Itu mampu menggerakkan dia untuk menuju kepada akhirat. Alhamdulillah, banyak sekali kemudian orang yang sudah sampai pada derajat tertentu yang diinginkan. Ya kan, gelar pendidikan sudah sampai pada profesor. Setelah itu apa? Almarhum. Jabatan tertinggi adalah presiden. Kalau sudah jadi presiden menjadi apa lagi? Kembali lagi kan? Ketika manusia sudah sampai pada puncak kejayaan, segala sesuatu dia punya, mau kemana dia? Maka wajar banyak orang yang kemudian sudah merasa memiliki sesuatu, dia merasa aman. Akhirnya rajin ke masjid. Jadi wajar kalau pengajian kadang-kala itu di tempat-tempat tertentu yang banyak adalah orang-orang kaya yang sudah pensiun. Ya kan? Satu sisi memang itu sudah sunnah karakternya di situ, dan satu sisi dia merasa tidak ada penghalang apapun. Dan ternyata penghalang selama ini adalah dunia. Dunia itu kadang-kadang menghalangi seseorang untuk memiliki jiwa spiritual. Dan ini kalau kita bahas tema sendiri juga banyak. Nah, tetapi Allah adalah satu-satunya dari yang disembah. Diagungkan, dimuliakan. Kalau dan makna sederhana makna ibadah di sini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
hidup dan mati hanya untuk Allah. Berarti apa? Punya ilmu untuk Allah, punya rezeki untuk Allah, jabatan dan kedudukan untuk siapa? Memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang itu mulia di sisi Allah. Jadi berarti kalau begitu apa? Kemudian bukan ditentukan oleh dunia, bukan? Tapi kemudian seseorang adalah ditentukan dengan apa yang dia lakukan dan untuk siapa yang melakukan. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu adalah al-qasdu, azam di dalam diri. Karena di dalam ayat itu Allah mengatakan kata lillahi rabbil alamin, li. Artinya hanya untuk Allah, bukan selain Allah. Orang mati karena Allah, orang hidup juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui nikmat itu dari Allah. Dia gunakan potensi nikmat itu untuk memuliakan Allah dan mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian semua apa yang di dalam dirinya dari bangun pagi ya sampai udah tidur kembali, suasananya adalah ibadah dan yakin dengan itu Allah akan memuliakannya. Niat pada begini berangkat ke kampus itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ya Allah, semoga dengan ini Kau akan muliakan diriku esok. Jurusan apapun yang kalian ambil, ilmu apapun yang kalian tekuni, dan bahkan pekerjaan apapun yang sekarang ini kita lakukan, yakin Allah akan memuliakan diri kita. Karena semuanya itu kita manfaatkan untuk apa? Mengabdi kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menemukan satu keluarga di kabupaten saya, di daerah saya. Seorang nenek yang saat itu saya ketemu beliau usianya sudah 90 tahun. Dan alhamdulillah beliau menghafal surat Al-Kahfi, kebetulan setor hafalan sama ibu saya itu 5 tahun. Jadi surat Al-Kahfi 5 tahun. Dan itu sang ibu saya menyimak juga tanpa melihat Quran karena sudah tidak bisa melihat. Dan nenek ini sudah 90 tahun itu menghafal surat Al-Kahfi pun juga hanya dengan mendengarkan saja. Jadi setiap hari satu ayat, Masya Allah. Dan dia tidak anak kecil dari anak, tetapi dia memiliki satu keyakinan dengan menghafal surat Al-Kahfi ini, semoga Allah akan memuliakan dan menjadikan aku husnul khatimah. Keyakinan yang luar biasa. Nah, sehingga kemudian apa? Setiap yang dia lakukan itu dia usahakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah jika kita punya pemikiran seperti ini, apapun ya, bekerja untuk mencari rezeki yang halal, tolak ilmi sebagai bentuk kewajiban, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aktivis, teman-teman aktivis semua dari ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merawat keluarga, mendidik keluarga, ya kan? Semuanya itu adalah diniatkan, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada beban. Ya, sehingga tidak ada beban di dalam dirinya. Karena semua itu dia nikmati. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala. Ketika segala sesuatu untuk Allah itu adalah ibadah, mengagungkan, memuliakan. Karena kata lillahi rabbil alamin, di situ ada al-qasdunya, ada tujuannya. Di situ ada an-niyahnya, di situ ada al-iradahnya, kehendaknya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan dan mengagungkan, tunduk dan patuh hanya kepadanya. Ya, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mengikuti syariatnya atau tidak? Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan tanpa protes. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu. Kenapa Allah memberikan gelar kepada mereka radhiyallahu anhum? Karena para sahabat itu ridho dengan apapun perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Sekalipun memang berat, tetap ridho dengan rasa berat itu. Ya, beda dengan kita ya. Ada perintah yang Al-Quran, ya, bahasa kita adalah ya kita bahas, kita diskusi, ya. Nahnu bahasna, nahnu
seminarnya, nahnu workshopnya, wajibnya cocoknya. Kalau cocok sesuai dengan nafsunya dia terima, kalau tidak dia tolak. Jangan, itu bukan orang yang ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada siapa? Hawa nafsunya. Maka Allah ingatkan, afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang yang telah menyembah hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu? Katanya ham, ya kan? Katanya demokrasi. Tapi kenapa tidak bisa menerima semuanya? Ya, ya. Amerika yang telah mengisukan HAM dan demokrasi, kira-kira kalau presiden Amerika itu Muslim, terjadi protes atau tidak? Protes atau tidak? Protes. Tapi kenapa ketika di Indonesia, ya kan, ada orang yang jangan memilih pemimpin non Muslim, dikatakan salah? Logika dari mana? Oleh karena itu tidak ada ceritanya orang kafir itu jujur, ya kan? Tidak ada ceritanya orang kafir itu jujur. Ketika punya negara Muslim atau para ulama tidak boleh memimpin itu wanita, apakah pernah terjadi di Amerika pemimpin itu wanita? Ya kan? Dan begitu seterusnya. Jadi begitu, itu hawa nafsu. Dan orang-orang seperti itu tidak akan pernah kokoh. Oleh karena itu ini betul terjadi kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak apa yang telah dikehendaki untuk negara, bangsa yang selalu menentang Allah dan Rasul-Nya. Baik, ini insyaallah sekitar terakhir mengenai tentang al-iman billah Esa. Allahu wahidun la syarika lah. Allah adalah Esa dan tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat mulia dan tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini dalam aspek akidah. Maka seseorang tidak boleh menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas bagi Allah, atau juga menyebut nama yang itu bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah arsitektur dunia misalnya, itu tidak boleh, karena Allah sudah memiliki sifat al-khaliq, Allah sudah memiliki sifat al-musawwir, ya? Dan sifat-sifat mulia lainnya. Orang tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau menyamakan sifat makhluk dengan Allah. Kenapa tidak boleh? Karena itu tidak sesuai dengan logika yang benar. Ya, saya ingin contohkan misalnya HP ini diproses, dibuat oleh pabrik, ya betul ya. Ada nggak yang membuat desainnya? Apakah yang mendesain HP ini sama dengan yang didesain? Ya, bagaimana mungkin orang mengangkat makhluk sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan itu tipis? Bagaimana manusia itu tipis? Sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin Tuhan itu makan sebagai manusia yang lain itu makan? Mustahil. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, oleh karena itu kemudian tauhid yang paling tinggi adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela bagi Allah. Sehingga tidak menyamakan Allah kepada yang lainnya. Mendudukkan Allah kedudukan yang mulia dan agung. Allah esa dalam perbuatannya, menciptakan dan mengatur alam. Nah, kita masuk di sini sedikit. Ketika seseorang itu bersandar secara totalitas dengan pekerjaannya, coba kalau aku bekerja di situ aku sukses, maka itu adalah kesyirikan yang sangat lembut. Ya kan? Saya mohon maaf kemarin guyonan. Ini kon diskusi para bujang. Kalau kau ingin punya istri atau suami seperti apa? Ya, saya kan S1, ini S1. Pertanyaan saya adalah, kau bangga dengan S1-nya atau bangga dengan keimanannya? Kau mencintai dia karena dia adalah orang beriman, atau engkau akan mencintai dia karena dia adalah S1? Atau kemudian seseorang mencari kriterianya. Kriteria pertama adalah tarbiyah minimal 10 tahun. Kriteria kedua adalah hafal Al-Quran minimal 35 juz misalnya. Dan kemudian seseorang itu
kita bangga bahwa istri atau suamiku adalah dia telah terbiasa sekian tahun, dia adalah hafal Al-Quran. Kebanggaan kepada sesuatu yang dimilikinya itu adalah kesyirikan yang sangat tembuk. Percaya atau tidak silahkan mengikuti renungan. Ya kan? Sini Mas dan Mbak sekalian. Ya, sehingga kemudian embel-embel yang bersifat duniawi yang melekat di situ, subhanallah, sangat kuat sekali dan mendominasi dalam pikiran manusia. Misalnya, Pak, saya sudah kerja 5 tahun, masa dicarikan pasangan hidup yang belum terlihat? Apa kata dunia? Kenapa dia malu? Rasa malunya itu motivasinya karena apa? Sungguh, itu kesyirikan yang sangat lemah. Terus motivasi karena ibadah atau karena dia adalah begini dan begitu? Jangan tegang. Tapi kata-kata saya ini bukan menjadi legitimasi. Ya, jangan jadi legitimasi nanti ditingkat kemana-mana. Saya hanya ingin membangun cara berpikir saja. Dan kadang-kadang banyak orang yang seperti itu, mohon maaf. Ketika dia menentukan kebanggaan hidupnya, kesuksesan hidupnya ditentukan oleh sesuatu yang ada pada objek, maka itu adalah kesyirikan. Sementara Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa merubah apa saja yang dikehendakinya. Dan Allah telah menentukan segala sesuatu yang telah dikehendakinya. Karena Allah esa dalam perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh manusia jangan menjadi satu kiblat. Karena Allah berkehendak atas segala sesuatu dengan kekuasaannya. Tidak ada satu pun manusia yang memiliki pengaruh terhadap orang lain kecuali Allah yang telah mempengaruhinya. Kecuali Allah telah menentukannya. Allah esa dalam perbuatannya. Allah esa dalam menciptakan dan juga mengatur semua alam ini. Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Begitu juga di dalam pekerjaan, mohon maaf. Dan ketika orang telah menentukan dengan ini aku sukses, maka dia akan syirik. Tetapi kalau semoga ya Allah dengan ini engkau akan memberikan jalan kesuksesan yang ada dalam harapan, berharap. Karena kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Terus kalau begitu hidup itu mengalir seperti air misalnya. Apa maksudnya mengalir seperti air? Terus pokoknya udah lah. Kalau pokoknya kita punya tujuan. Padahal Allah menciptakan manusia itu ada tujuan atau tidak? Carilah tujuan sebagaimana Allah menuju kita dalam menciptakan kita. Jangan cari tujuan lain selain sesuatu yang telah dituju oleh Allah dalam menciptakan kita. Dan lakukan sesuatu apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan sesuatu yang bukan menjadi perintahnya. Pasti akan menjadi kekeliruan di situ. Baik cara berpikir, termasuk juga dalam berkeyakinan, termasuk juga dalam bertindak dan berperilaku. Orang akan keliru karena dia telah keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, satu-satunya tujuan dari ibadah, perbuatan dan pengagungan. Ya, guyonan tadi itu. Jadi, kenapa bekerja di situ? Misalnya, ya karena di situ gajinya benar. Kalau begitu, Anda bekerja ingin mendapatkan gaji atau bekerja untuk ibadah. Pertanyaan ini sama dengan yang pertanyaan yang diajukan oleh Imam An-Nawawi kepada para haji, para hujjah. Ada orang yang berhaji dengan berdagang, dapat pahala atau tidak? Maka Imam An-Nawawi mengatakan, kalau yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya itu adalah hajinya, insya Allah dia tetap mendapatkan haji, pahala haji. Tetapi jika sesuatu yang membangkitkan dia berhaji itu adalah dagangnya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala apapun di sisi Allah. Tetapi kalau kemudian dia melaksanakan haji secara benar, maka hajinya sah. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mohon maaf ketika seseorang bersedekah, apa yang membangkitkan dia sedekah? Allah atau sesuatu yang akan diberikan oleh Allah. Ya, sama dengan orang yang mencintai orang, yang kau cintai adalah orangnya atau sesuatu yang diberikan oleh orang itu, atau sesuatu yang ada pada diri orang itu. Kalau orang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang diberikan oleh Allah, orang akan menerima atau tidak? Kalau betul Allah yang mencintai,
Kalau betul Allah sebagai tujuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dikasihkan oleh Allah pasti dia akan menerima. Iya atau tidak? Tetapi kalau kemudian orang untuk motivasi dia dalam beribadah adalah sesuatu yang diberi Allah, maka ini mohon maaf berhati-hati di sini. Berarti boleh nggak berharap dengan surga? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Banyak orang yang berpikir tentang surga. Mohon maaf, ini sedikit agak kacau gitu ya. Tapi coba direnungkan. Kalau orang sholat karena surga, boleh atau tidak? Boleh, kan itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Cuma kadang-kadang orang melupakan. Kalau memang betul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dia bisa bercinta dengan Allah atau tidak? Allah memberi atau tidak itu ridho atau tidak orang itu? Ridho ya? Misalkan Pak Ijo cinta sama Pak Ina. Yang penting kan ketemu tuh berdua ini. Iya atau tidak? Hah? Yang penting kan berdua ini bisa berduduk di pelaminan kan? Atau misalkan begini, ya sudah Pak Ina, aku mencintai. Nah gitu ya. Tetapi masih menunggu bukti cintanya. Masih ditanya bukti cinta itu kan? Bukti cintanya kalau ada mobil, ada rumah, ya kan? Ada pekerjaan. Maka seringkali adalah dia sudah bekerja atau calon sarjana. Hati-hati dengan itu semua. Kalau tidak tepat kita di dalam mengelola hati, akan syirik di situ. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau memang betul Allah dalam diri tujuan apapun yang diberikan oleh Allah, orang itu pasti akan menerima dan ridho karenanya. Walillahi al-hamdul a'la. Karena itu yang seringkali dicontohkan oleh para ulama di dalam hal bercinta. Ketika manusia itu mencintai Allah dengan betul-betul kecintaannya, dia akan ridho melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ridho kan? Dia juga akan ridho apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Pasti. Maka pertanyaannya adalah yang kita cari ridho Allah atau surga Allah. Kalau memang betul ridho Allah yang kita cari, berarti kita harus meridhokan diri kita terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk kita. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi tidak pilih-pilih dan juga tidak pilah-pilah, karena semua yang diperintahkan oleh Allah itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka kemudian bahasa para ulama dulu itu memaafkan. Ya Allah, kalau takkan aku di surga, silakan. Kalau takkan aku di neraka pun juga silakan. Yang penting engkau ridho ya Allah. Kalau orang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka, kira-kira panas atau tidak? Panas atau enggak? Ya enggak panas, malaikat diridhoi oleh Allah enggak masuk neraka itu. Panas enggak? Sangat panas enggak malaikat? Dan para sipir penjara itu diridhoi enggak sama pemerintah untuk keluar masuk penjara? Dia bisa keluar masuk aman saja kan? Merasa aman kan? Tapi kalau orang yang salah tidak diridhoi oleh pemerintah dijebloskan ke penjara, merasa aman dari dalam diri? Dia tersiksa, iya kan? Karena tidak diridhoi oleh pemerintah dan perbuatannya. Walillahi al-masalul a'la. Maka kalau memang betul itu adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi, maka sesungguhnya ridho itu jauh lebih tinggi daripada keikhlasan. Memang para ulama juga membahas orang beribadah karena surga itu masuk dalam kategori ikhlas. Orang beribadah karena apapun pun juga masuk dalam kategori ikhlas. Tetapi keikhlasan itu ternyata masih diembeli oleh sesuatu. Maka sampai Ibnu Qayyim mengatakan di dalam Zadul Ma'ad dan Nusan itu adalah al-ikhlasu yuridu ilal ikhlas. Karena keikhlasan itu juga membutuhkan keikhlasan. Kok ikhlas karena apa? Ya Allah, aku ikhlas supaya Kau berikan pahala kepada. Loh, katanya ikhlas, tapi masih berharap. Kamu suka apa ini ikhlas gak? Ikhlas. Kenapa? Supaya hutangku dibayar sama Allah. Loh, katanya ikhlas. Biar Ustaz Islam. Serius ini. Jadi kadang-kadang Masya Allah, motivasi orang beribadah itu rajin sedekah supaya diberi balasan yang banyak oleh Allah. Betul. Kenapa demikian? Pahala dan surga pasti dikasih sama Allah kalau orang itu benar dalam amalnya, ya atau tidak? Artinya itu harus dipikirkan. Karena Allah pasti memberi. Yang belum adalah Allah itu tidak sama kita. Yakin Allah itu sama kita. Kalau pun Allah menempatkan kita di surga, surga yang seperti apa yang Allah akan berikan kepada kita? Ya kan? Surga yang seperti apa?
surga Aden, Darussalam atau yang lainnya. Semuanya itu ditentukan oleh kondisi iman dan hati seseorang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu minta surga, firdaus. Di mana surga firdaus adalah surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga di mana di dalamnya berkumpulnya para nabi, para syuhada, para sholihin dan para siddiqin. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "May yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kembali ke sini lagi, Allah adalah satu-satunya tujuan dalam ibadah, perbuatan dan pengagungan. Oleh karena itu kemudian para ulama mengatakan ini adalah artinya ikhlas. Ikhlas itu apa? Bersihnya hati dari segala tujuan apapun selain Allah. Termasuk di dalamnya adalah surga. Termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Janji Allah itu mesti benar. Walaupun tadi di awal saya katakan di sini, orang harus percaya dengan janji Allah. Itu adalah tingkatan pertama. Tingkatan berikutnya adalah hanya Allah yang dicari, bukan selain Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi, ya Allah, wahai zat yang kusembah, hanya Engkau yang mencari ya Allah, dan hanya Engkau yang kutuju ya Allah, dan hanya Ridho-Mu yang aku harapkan. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya orang itu fokus Allah, Allah, Allah dan Allah. Maka kemudian semua kalimat yang saya sampaikan tadi adalah tersimpul dalam kalimat La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Agungkan Allah, muliakan Allah hanya karena Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Allah bisawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.